언니도 귀신 믿죠? 대만 왕수익 카스테라 가게가 망해갖고 전 사실 그 아주머니한테는 아무런 감정이 없고요. 먹을 거 사오지. 우리 냄새가 똑같아. 뭔 소리야? 우리는 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. 잡힌다! 진짜? 잡혔어? 잡히지. Kisah dimulai dari memperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di semi basement. Dari pemandangan dalam rumah itu sejajar langsung terlihat jalanan. Hidup dengan pas-pasan sehingga keluarga ini nampak selalu kompak membantu pekerjaan ayahnya bernama Kim, ibu bernama Chung Suk dan dua orang anaknya bernama Kiwo dan Kijung. 잡힌다! 진짜? 잡혔어? 잡히지. 문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 참에 알바생 새로 뽑으실 생각 없으세요? 누나. Suatu hari datang seorang sahabat dari Kiwo yang bernama Min, membawakan sebuah batu dari kakeknya yang katanya bisa membawa keberuntungan jadi kaya. Kedatangannya bermaksud untuk pamit kuliah ke luar negeri dan juga menawarkan kesempatan kerja sebagai penggantinya mengajar privat bahasa Inggris untuk seorang anak dari kalangan kaya bernama Dahe. Min pun memperkuat untuk memalsukan identitas sebagai mahasiswa dan bahwasanya Kiwo telah direkomendasikannya. 먹을 거 사오지. Akhirnya, identitas sebagai mahasiswa pun dipalsukan dengan bantuan adiknya Mijung, yang punya bakat seni cukup tinggi. Hal itu pun direstui oleh orang tua Kiwo untuk mendapatkan pendapatan bulanan. Pemalsuan itu pun dijelaskan Kiwo sebagai dokumen awal karena keinginannya memang untuk berkuliah di sana. Jadi terlihat di sini kakak beradik ternyata mempunyai bakat masing-masing, hanya saja keterbatasan keuangan yang mereka miliki. 아버지는 네가 자랑스럽다. 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. Datang ke kediaman Tuan Park untuk wawancara pekerjaannya, Kiwo pun terkejut dengan keindahan rumah tersebut. Bertemu dengan nyonya rumah, Yeon Go, Kiwo yang merubah namanya menjadi Kevin diminta mengajar untuk pertama kali dalam pengawasannya. Ternyata kemampuan Kiwo mengajar mampu mengesankannya. Akhirnya Kiwo pun diterima bekerja dan mendapatkan upah yang tinggi sama halnya diterima dengan temannya sebelumnya. 24번 답 확실해? 제가 참관을 좀 해도 될까요? 저는 민혁군 소개로 오늘 네네, 들어오세요. Ketika berbincang-bincang dengan Yeon Go, muncullah anaknya bernama Dasong yang sangat aktif bermain panahan. Dari sinilah mulai keakraban dari seorang tuan rumah yang sangat baik dan polos. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Kiwo merekomendasikan seorang yang ahli di bidang seni untuk mengajar Dasong, yang memang belum ada seorang pun guru bertahan terhadap anaknya Yeon-go tersebut. Orang yang direkomendasikan itu adalah adiknya sendiri. 일리노이. 그런데요. 그러니까 만나 보시겠어요? Jessica, orang yang ahli di bidang seni dari universitas termuka di luar negeri yang punya cara mengajar unik dan punya reputasi khusus di bidangnya. Itulah penjelasan Kiwo tentang guru dari Dasong tersebut. Jessica datang bersama Kiwo menemui Yeon-go yang kembali terpukau dengan gaya dan bakat dari keduanya tersebut. Jessica yang mulai mengajar Dasong kembali mengagumkan ibunya karena anaknya yang menjadi penurut dan sopan. Juga Jessica mengetahui tentang Dasong yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali ibunya. Hal tersebut membuat Jessica diterima sebagai guru seni anaknya. 어쩌죠? 괜찮습니다. 저 어머니랑 둘이서만 얘기 나누고 싶은데. 아, 저기 이분 다성이는 올라가 있어. Selesai mengajar, Jessica diantarkan oleh supir pribadi Tuan Park dan di sini Jessica pun mempunyai rencana lain. Dengan meninggalkan celana dalam miliknya, membuat jebakan untuk supir pribadi yang bernama Yoon. Berharap ayahnya juga mendapatkan pekerjaan di tempat ia bekerja. 내릴게요. 저 이왕 타신 김에 제가 댁 앞에까지. 그럼 우리 바로 진행하는 거야? Ini adalah Tuan Park, orang yang mempunyai perusahaan IT terbesar dan sangat sukses. Pada saat perjalanan pulang ke rumah, Tuan Park menemukan sebuah celana dalam yang tergeletak dalam mobilnya. Memperlihatkan hal tersebut kepada istrinya, menganggap bahwa supir Yun melakukan hal itu di dalam mobilnya. Dan itu sesuatu yang menurutnya melampaui batas, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi sayang mereka berdua tidak ingin menanyakan hal itu langsung kepada orang yang bersangkutan,
takut permasalahan menjadi besar dan memecatnya tanpa kejelasan. 그냥 당신이 점잖고 무난한 핑계거리 하나 만들어서 조용히 내보낼 수 있지. 아, 연기생 미친 새끼 진짜. 그러니까. Jessica yang mendengarkan pembicaraan mereka langsung menghampiri pasangan suami istri yang baik dan polos tersebut untuk berpamitan pulang. Yeon-gyo pun menceritakan ada insiden yang memalukan terjadi pada supirnya sehingga dia harus kehilangan supirnya. Dan Jessica pun memulai misinya dengan mengarang sebuah cerita untuk merekomendasikan seorang yang ia kenal yang adalah ayahnya sendiri. Yeon-gyo yang katanya sulit dipercaya dengan orang dan memilih hanya dari rekomendasi, langsung tertarik dengan orang yang direkomendasikan oleh Jessica tersebut. 큰아빠 댁에서 일했던 기사님이 딱 그랬는데 김 기사님. 상당히 관심이 가는데 만나뵐 수 있을까 혹시? Di suatu showroom mobil mewah, Kiwo memperlihatkan kepada ayahnya tentang cara kerja mobil tersebut. Menemui Tuan Park untuk wawancara kerja, akhirnya Kim menjadi supir pribadi keluarga Park tersebut. Satu persatu anggota keluarga mereka memasuki kediaman keluarga Park tanpa sepengetahuan pemilik rumah yang ternyata mereka adalah satu keluarga. 이게 뭐 테스트 주행 뭐 그런 거 아니 뭐 인터넷에서 미술 치료? 검색한 거 썰 좀 풀었더니. Hal terakhir yang mereka lakukan adalah menyingkirkan asisten rumah tangga yang telah lama bekerja di rumah tersebut walau pemiliknya telah berganti. 좋은 일자리 꽉 움켜주고 안 놓는 거야. Akhirnya dengan informasi yang didapat oleh Kiwo dari menggali cerita seorang dahe, didapatlah bahwa asisten rumah tangga yang bernama Moon Gwang mempunyai alergi akut dengan buah persik, sehingga keberadaan buah persik sangat terlarang. Hal itu dimanfaatkan oleh keluarga Kim tersebut dengan menaburkan serbuk kulit persik tersebut di sekitar asisten itu berada. Alhasil, asisten rumah tangga tersebut langsung memperlihatkan gejala yang membawanya harus ke rumah sakit untuk berobat. Misi dilanjutkan dengan ayah Kim yang sengaja mengikuti Moon Gwang ke rumah sakit mengambil foto selfie dengan Moon Gwang tepat berada di belakangnya. Bermaksud menunjukkan foto tersebut kepada Nyonya Yeon-gyo dan mengatakan bahwa asisten rumah tangga tersebut sedang melakukan kontrol di rumah sakit karena mengidap penyakit TBC akut. Melihat asistennya batuk-batuk seperti penyakit yang diceritakan oleh sopirnya Kim, Yeon-gyo pun masuk ke dalam jebakan yang keluarga Kim rencanakan. Alhasil Yeon-gyo pun memecat asistennya tanpa penjelasan lagi. 전 사실 그 아주머니한테는 아무런 감정이 없고 그 활동성 결핵 판정을 받았다고 누구에게 막 아버지, 지금 감정에 너무 막 다른 핑계거리 만들어서 내보낼 거예요. Seperti biasa, perjalanan pulang Tuan Park menginginkan makanan kesukaannya yang biasa tersedia di rumah. Kali ini tidak lagi karena asisten yang sudah dipecat. Hal itu pun menjadi senjata buat Kim memberikan sebuah kartu nama yang ternyata telah mereka rencanakan dengan baik. Kartu nama palsu sebuah perusahaan daycare. Alhasil istrinya pun menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut dan mendapatkan seorang asisten rumah tangga yang bernama Chung Suk, istri dari Tuan Kim. 그럼 어떻게 해야 되는 거죠? 사모님이 빨리 구하셔야겠네요. 새로 집안일 하시. Akhirnya semua anggota keluarga Kim masuk ke dalam kediaman Tuan Park dan bekerja di sana seperti tidak mengenal satu sama lain. Mereka sangat senang karena semua anggota keluarga mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi anak kedua dari pasangan itu Dasong mencium aroma yang sama dari mereka berempat. Bau khas dari orang-orang yang biasa tinggal di rumah semi-basement tersebut. 반지하 냄새야. 우리 냄새가 똑같아. 뭔 소리야? 빨리 올라가. Suatu hari, keluarga Park hendak pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun anaknya Dasong. Hari itulah menjadi hari yang mereka tunggu-tunggu. Menikmati rumah itu sepuasnya layaknya pemilik rumah dan berkhayal rumah itu adalah rumah mereka. Melakukan hal sesuka mereka sampai tiba-tiba datang seseorang yang ternyata adalah asisten rumah tangga yang lama minta dibukakan pintu untuk masuk mengambil barang yang ketinggalan. Yang ternyata Moon Gwang meninggalkan suaminya bernama Oh Gense di ruangan bawah tanah dan telah memotong kabel CCTV agar tidak diketahui oleh keluarga Park. Hal itu mengejutkan Chung Suk dan juga anggota keluarga lainnya yang menguping pembicaraan mereka. Ternyata keberadaan Gense selama 4 tahun 3 bulan 17 hari hidup di ruang bawah tanah. Pemilik sebelumnya Nam Gong
tidak pernah menyebutkan adanya ruang bawah tanah kepada keluarga Park. Hal itu dimanfaatkan oleh Moon Gwang untuk membawa suaminya ke dalam sana. Dan ketika pemilik rumah tidak di rumah, si suami keluar dan menghirup udara segar menikmati rumah tersebut bersama Moon Gwang. Moon Gwang memohon untuk tidak memanggil polisi dan membiarkan suaminya untuk tetap hidup di sana karena kejaran rentenir akibat terlilit hutang sana-sini dan mengancam akan membunuh suaminya. Permohonannya dikejutkan dengan jatuhnya anggota keluarga lain yang sedang menguping itu ke hadapannya. Sontak saja hal ini pun menjadi ancaman bagi keluarga Kim karena akan melaporkan mereka kepada keluarga Park melalui video yang Moon Gwang rekam. Rekaman video tersebut seperti bom nuklir bagi keluarga Kim yang terpojok di sudut ruangan melihat Moon Gwang dan suaminya enak-enakan sambil pijit-pijitan. 내 식구들은 참 잘 속아, 그지? 사모님이 대만 왕수익 카스테라 가게가 망해갖고 부자니까 착한 거지. 뭔 소리인지 알아. 4년 3개월하고 17일째 Ketika mereka berdua lengah, terjadilah perebutan handphone dari Moon Gwang yang merekam kejadian tersebut. Dua keluarga tersebut pun terlibat perkelahian yang sangat brutal, satu sama lain membela anggota keluarga masing-masing. Telepon pun berdering. Ternyata Yoon-go menelpon meminta untuk menyiapkan ramdon, makanan kesukaan Dasong. Jung-suk pun terkejut karena majikannya yang akan pulang dalam waktu 8 menit. Acara perkemahannya batal dikarenakan luapan air. Keluarga Kim pun terburu-buru membersihkan semua kekacauan yang terjadi sebelum sesaat keluarga Park sampai di rumah. 8분 후 도착으로 나오네, 내비에는. Gense yang telah lama di ruang bawah tanah tersebut selalu memberikan petunjuk lewat kedipan lampu yang dipencetnya setiap kali Tuan Park memasuki rumah. Dan ucapan terima kasih pun dia ucapkan melalui sandi Morse yang dikirim lewat lampu tersebut, berharap suatu saat Dasong dapat membaca karena ia adalah seorang anak pramuka. Kekacauan yang mereka perbuat pun dibereskan satu persatu dan menunggu waktu untuk keluar dari rumah tersebut. Sesaat sebelum keluar, Dasong berlari ke arah mereka yang membuat mereka harus kembali bersembunyi dan menunggu keluarga Park terlelap. 그래서 말인데 언니도 귀신 믿죠? Saat memperhatikan anaknya yang membuat tenda di luar sana, Tuan Park mencium sesuatu yang biasa ia ketahui yaitu bau Tuan Kim. Perbincangan dengan istrinya tentang Tuan Kim bekerja sangatlah bagus, sampai mengeluhkan bau dari Tuan Kim yang melampaui batas yang tidak ia sukai. Percakapan tersebut diketahui oleh Tuan Kim yang sedang bersembunyi di dekatnya. 뭐 지금 살고 있잖아. 근데 냄새가 손을 넘지 냄새가. Setelah Tuan Park dan Nyonya terlelap, Tuan Kim, Ki-woo, dan Ki-jung keluar segera dari rumah tersebut. Menuju ke rumahnya dengan kondisi cuaca hujan lebat, mereka pun berlari untuk segera sampai ke rumahnya. Sesampai di rumah, ternyata air telah meluap dan membanjiri rumah semi basement tersebut. Mereka segera mengemasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Akhirnya mereka mengungsi di sebuah stadion yang dipenuhi dengan pengungsi lain. Dan ternyata dari kepalsuan yang mereka lakukan, mereka mempunyai rasa bersalah terhadap orang-orang yang mereka sakiti. Ki-woo pun meminta maaf kepada ayahnya karena telah membawa masuk semua anggota keluarganya ke kediaman tempat ia bekerja dan ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Kepalsuan demi kepalsuan terjadi mengakibatkan malapetaka. 죄송해요. 이제 어떻게 할 거야? 계획이 뭐냐고. 지하의 사람들. 그 시기에 윤 기사 Di sisi lain, Moon Gwang yang terperangkap di ruang bawah tanah dengan suaminya mengalami geger otak dan dalam keadaan kritis karena tendangan maut Jung-suk dari perseteruan sebelumnya. Suami dari Moon Gwang pun, Gense, meminta pertolongan melewati lampu dengan sandi Morse-nya yang ternyata terlihat oleh Dasong, anak termuda dari keluarga Park tersebut. 나 확실히 내진 땅.
Keesokan harinya, Yoon-go menelpon Jessica mengundang untuk merayakan ulang tahun anaknya di rumahnya. Kevin yang diundang langsung oleh Dae dan supir pribadi Kim yang bertugas menemani Yoon-go berbelanja keperluan pesta. Di perjalanan, Kim yang mengendarai mobil tidak sengaja melihat Yoon-go yang sedang sibuk menelpon teman-temannya menutupi hidungnya dengan tangan karena bau khasnya. Hal itu pun membuat Kim merasa terhina. 아줌마. 애가 아직 자요. Para tamu pun berdatangan, pesta pun segera dimulai. Jung-in atau Jessica ini mendatangi ibunya menanyakan tentang kesepakatan dengan Moon-gwang dan suaminya. Hendak turun ke ruang bawah tanah, Yoon-go pun datang menghampiri Jessica meminta untuk membawakan kue ulang tahun Dasong untuk kejutan. Di sisi lain, Kiwo yang turun dari ruangan Dae membawa batu keberuntungannya menuju ruang bawah tanah. Hendak menuruni ruangan tersebut, ternyata batu yang dipeluknya jatuh sampai ke dasar ruangan itu. Akhirnya Kiwo terlilit tali yang diikatkan oleh Gense dari belakang dan menyeretnya. Kiwo pun dapat melarikan diri menuju ke lantai atas, tapi tiba-tiba tali tersebut diinjak dan Kiwo terjatuh. Dan Gense pun memukuli Kiwo tepat di kepalanya. 내려가 봤어? 아직은. 근데 뭐 이게 일의 연장이라고 생각하시고. 네? 잘 어울리냐고. 여기. Gense pun keluar menuju kerumunan pesta dengan muka yang penuh darah dan membawa sebuah pisau, siap menerkam orang yang membuat istrinya meninggal. Jessica yang terlihat di tengah kerumunan langsung tertancap pisau yang diayunkan oleh Gense, yang membuat Dasong pingsan karena melihat langsung di hadapannya. Hal itu pun membuat semua orang panik dan terjadilah perkelahian antara Jung-suk dengan Gense. Tuan Kim yang menahan luka Ki Jung pun melihat Kiwo berlumuran darah yang digendong oleh Dae menuju keluar. Tuan Park yang mencemaskan anaknya meminta kunci mobil kepada Kim. Dan Kim yang hanya terpaku melihat kejadian demi kejadian hanya bisa melemparkan kunci tersebut. Hendak mengambil kunci, ternyata adu pisau Chun-suk dan Gense menutupi kunci tersebut. Dan Gense pun terbunuh dengan pertahanan Chun-suk. Tuan Park pun terkejut dengan seorang Gense yang mengenal dirinya. Tanpa berpikir panjang, Park mengambil kunci tersebut, tetapi bau khas basement tercium olehnya yang membuatnya menutupi hidungnya. Hal tersebut terlihat lagi oleh Tuan Kim yang membuatnya semakin terhina. Alhasil Tuan Kim menyerang Tuan Park. Dengan melihat Tuan Park yang langsung terjatuh, Kim pun terdiam lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sebulan setelah kejadian itu, terlihat Kiwo yang terbangun dari rumah sakit setelah operasi otak. Kiwo didampingi oleh seorang detektif dan seorang dokter. Kondisi Kiwo sangat memprihatinkan. Apapun yang dia dengar hanya bisa direspon dengan tertawa. Kiwo dan Jung-suk pun didakwa atas pemalsuan, masuk tanpa izin, penipuan, pembelaan diri, dan akhirnya mereka lolos dengan masa percobaan. Ki Jung yang mengalami pendarahan parah akhirnya meninggal dunia. Mereka pun kembali hidup di rumah semi basementnya yang lama telah terbengkalai. Terlihat Jung-suk mengerapikan semua barangnya dan Kiwo yang menonton berita tentang kejadian di rumah mewah itu tidak membuatnya tertawa. Kiwo dan ibunya Jung-suk tidak mengetahui di mana keberadaan ayahnya Kim semenjak kejadian itu. Tetapi para detektif tetap membuntuti mereka. Polisi kesulitan mendapatkan motif pembunuhan karena tunawisma Gense terbunuh di tempat. Tuan Kim dan Tuan Park yang terbunuh terlihat mempunyai hubungan yang baik dan penyelidikan polisi sekarang berfokus pada Tuan Kim. CCTV depan rumah pun sudah tidak berfungsi. Setelah pemberitaan mereda dan tidak ada lagi detektif yang mengikuti, Kiwo pun mendaki gunung untuk melihat rumah tempat ia bekerja sebelumnya. Dari sana terlihat dengan sangat jelas, tetapi ketika memperhatikan rumah tersebut, ada sebuah petunjuk yang mengejutkannya, yaitu lampu yang menyala tidak beraturan. Melihat hal tersebut, Kiwo merekam kode tersebut dan mempelajari petunjuknya. Ternyata Tuan Kim yang menghilang selama ini berada di ruang bawah tanah rumah tersebut.
Kim memutuskan bersembunyi di dalam ruangan tersebut dan masih belum percaya dengan kejadian yang ia alami. Tetapi malapetaka tersebut telah terjadi yang membuatnya sedih kehilangan anaknya Ki-jung. Dan setelah rumah itu kosong, Tuan Kim pun mengubur Moon Gwang yang telah meninggal sebelumnya. Tuan Kim bertahan dengan mengambil makanan para penghuni baru yang menyewa tempat tersebut secara diam-diam. Tuan Kim selalu memberikan kode pada lampu tersebut setiap malamnya berharap dibaca oleh anaknya Ki-wo. 근본적인 계획입니다. Ki-wo yang mengetahui hal tersebut membuat rencana yang mendasar. Ki-wo mengumpulkan uang, kuliah, karir, dan kehidupannya berjalan bagus, hingga membeli rumah tersebut. Tibalah pada saat itu, Ki-wo dan ibunya pindah ke rumah yang ia impikan itu. Ayahnya hanya perlu berjalan menaiki anak tangga tersebut dan menghirup udara bebas. Bertahanlah sampai saat itu datang. Yang ternyata itulah surat yang dibuat oleh Ki-wo untuk ayahnya. Siap? Selesai. Bye-bye. 그날이 올 때까지 건강하세요.